wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 2D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan tentang ekspor dan import database Oracle teori Day 7. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Atasa, Maryam, dan Rijal. Untuk dosen pembimbingnya yaitu Bapak Rengga Asmara. Di sini pembahasannya yaitu uraian ekspor dan import, skema ekspor dan import, cara ekspor dan import. Yang pertama yaitu uraian. Yang pertama ada ekspor dan import itu disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Ekspor itu membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut DAM atau DMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DAM file ke database. Selanjutnya ada skema. Jadi di sini adalah skemanya. Jadi di sini pertama ada import, memasukkan filenya ke dalam database Oracle, kemudian akan diekspor dan filenya akan menjadi file DAM. Yang terakhir adalah ada cara ekspor dan import. Pertama ini ada cara ekspor. Jadi untuk caranya kita bisa buka command prompt atau CMD dengan mengetikkan CMD pada menu run di main menu Windows sehingga akan muncul command promptnya. Setelah itu ketikkan perintah exp username atau password @nsname. Jadi di sini username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor, dan tnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Ini adalah contoh penulisannya. Username-nya apa, terus password-nya apa, dan untuk tnsname-nya apa. Kemudian akan muncul perintah enter array fetch butter size, maka ketikkan 4096 kemudian enter. Kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor, contohnya C /exp.tmp, kemudian tekan enter. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U, tapi kalau Anda ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T, kemudian tekan enter. Kemudian akan muncul pertanyaan export table data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y, kemudian enter. Lalu akan muncul pertanyaan compress extents, maka ketikkan Y dan tekan enter. Selanjutnya Anda akan mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di Discord, Anda ingin mengekspor tabel EMP dan tabel dep, maka ketikkan satu persatu tabelnya, EMP kemudian enter, dep kemudian enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor itu sudah berhasil. Kemudian periksa pada komputer apakah hasil ekspor tadi ada apa enggak. Kemudian ada cara import. Cara import ini sama, kita harus membuka CMD terlebih dahulu. Kemudian kita mengetikkan perintah ini, username-nya kita apa, password kita apa, dan tnsname-nya apa. Dan pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama namanya dengan tabel yang ingin kita import. Terus setelah itu akan muncul sebuah pertanyaan import file, maka ketikkan lokasi file DMP-nya. Kemudian akan muncul enter insert buffer size minimum is 8192. Kemudian kita bisa mengetikkan buffer minimumnya. Namun alangkah baiknya
ketika kita mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30702. Kemudian kita tekan enter. Kemudian muncul pertanyaan, list contents of import file only. Maka ketikkan T, kemudian enter. Kemudian akan muncul ignore create error due to object existence. Ketikkan T, kemudian enter. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, import grants, ketikkan Y. Import table data, ketikkan Y. Lalu akan muncul import entire file, export file. Dan apabila kita akan mentransfer semua data ke DMP, maka kita ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu, maka kita ketikkan T, kemudian enter. Nah, kalau misalnya nggak ada pesan error, maka proses importnya berhasil. Maka kita cek pada file DMP ke database Oracle. Terima kasih, sekian penjelasan dari teori day 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.